Pack baru nih. Ini teman-teman bisa install ini dulu buat ngitung weighted average secara lebih mudah. Nah, ini bisa di-download untuk extension-nya. Nanti ini klik here to install untuk adu filenya. Nah, karena kebetulan saya sudah download, jadi tinggal kita lanjutin. Sini saya mau pakai looping untuk semacam bikin weighted average untuk setiap pulaunya. Jadi karena ada 6 pulau, kita bikin SP tarif. Jadi SP tarif tuh kayak di regional tarifnya gitu. Pakai WTMin, S tarif. Tadi S tarif tuh data mentahnya yang dari UNCTAD. Nih, deskripsinya. S tarif tuh sectoral average tariff lines dari data UNCTAD. Nah, ini kita bikin weighted mean untuk S tarif. Weight-nya adalah sectoral share dari setiap pulau. Jadi ini untuk value I sama dengan 1 sampai 6, kita bikin weighted tarif per region pakai again dengan cara buat weighted average dari S tarif tadi yang tarif per sektor, kita weightkan atau kita bobotkan dengan sectoral share per pulau per tahun. Karena kalau teman-teman lihat di sini ada data tahunnya. Nih, 93, 96, 99 sampai 2002. Untuk di panel data nanti juga ada. Jadi kita jangan lupa untuk bikin rata-ratanya per tahun. Nah, ini kita run. Cek. Nah, di sini jadinya akan ada 6 variabel baru. SP tarif 1 sampai 6. Dan di sini juga kita lihat sektornya tuh ada per tahun dan per pulau gitu. Nah, setelah jadi ada weight-nya, jadinya agak lebih rendah sih. Dan kalau kita lihat juga angkanya itu ada sedikit berbeda di pulau atau region tertentu. Misalkan untuk coal mining itu tuh paling gede ada di enggak. Ini weighted itu mengikuti tahunnya juga sih. Tapi sebenarnya intinya nih weighted-nya itu ada di region-region tertentu, misalkan di Jawa. Terus ada juga yang misalkan ini untuk South ada di bagian timur seperti itu. Dan ini misalnya mineral ini jadinya bakal weight-nya itu lebih tinggi di wilayah penghasil mineral seperti Kalimantan dan lain-lain. Ini udah ada weighted average-nya. Setelah itu kita lakukan collapse rata-rata untuk semua tarif yang sudah di weighted average kan per sektor. Padahal kan tadi udah ada sektoral dan sekarang kita bikin untuk satu rata-rata tarif per pulau.
berarti kita pakai collapse min SP tarif 1 sampai SP tarif 6. P2 juga kita simpan dulu by year. Saran hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada tarif di 93 tuh emang masih tinggi. Ini polanya masih sama, tapi mungkin weight-nya aja yang jadi agak berbeda gitu. Untuk apa namanya wilayah-wilayah tertentu. Misal di sini tuh 5, misalnya pulau yang kelima itu kalau di sini sebentar, kalau di IO region 5 itu Sulawesi. Jadi Sulawesi itu exposure tarifnya lebih tinggi dibandingkan dengan misalkan Timur Indonesia atau Bali. Karena di Sulawesi itu ada cukup banyak barang-barang tambang yang kena tarif pada saat itu. Oke, kita lanjut untuk olah data berikutnya. Setelah di collapse, data ini kita bikin long. Karena ini datanya masih dalam bentuk white. Sedangkan kita mau merge ke data panel yang mana kita mau bedain tarifnya per pulau. Kita reshape long SP tarif I-nya itu year dan J-nya itu untuk pembagian per kolomnya itu adalah tile atau island-nya. Kita lakukan reshape, berhasil, dan hasilnya itu adalah seperti ini. Kita udah punya masing-masing per pulau berapa tarifnya. Nah, yang bedain sama sebelumnya itu adalah weight-nya itu tidak dilakukan per pulau, tapi hanya berdasarkan IO tingkat agregat nasional. Jangan lupa di save datasetnya. Oke, nah sekarang kita bakal buka panel datanya. Ini akan cukup kompleks. Jadi pertama kita buka panel datanya yang kita dapat dari appendix jurnal. Yang saya bikin ID. Nah, kita bisa lihat dulu datanya. Nah, ini merupakan data panel yang ada di appendix penulisnya, di artikelnya. Di sini ada kode provinsi. Kalau kita tab itu provinsinya ada 27, jadi kita ngikutin format concordance provinsi yang lama. Ini ada district ID, terus ada tahunnya itu ada 4, tadi 93, 96, 99, 2002. Ada pembagian pulau, terus year itu adalah interaksi antara time period, kita kalikan dengan pulau. Ini buat semacam fixed effect-nya nanti. Terus ini ada poverty rate, pokoknya ada yang P0, P1, P2. Jadi ada poverty headcount, poverty gap, sama poverty severity sampai P2. Dan ini juga dibagi per ini household head-nya. Jadi kita lihat pendidikan household head-nya itu apakah tidak berpendidikan, primary, junior, secondary, atau pendidikan tersier ke atasnya. Nah, di sini juga tarifnya banyak. Jadi ada yang tarif output,
tarif input. Nah, untuk yang di regresi paper aslinya itu pakai dua tarif ini, tarif output dan tarif input. Ada CPI juga, ada real hourly wage, ini untuk yang lihat dampak ke labor marketnya. Terus ini ada share labor share per sektor, per distrik, dan employed adults-nya berdasarkan education dari Susunas. Nah, mungkin kita juga bisa lihat di sini untuk demonstrasi kali ini mungkin saya akan mereplikasi tabel 3 aja dulu. Jadi karena ini banyak tabelnya, mungkin kita bisa langsung ambil contoh yang cukup clear gitu kelihatan dampaknya. Misalkan tabel 3 ini dampak dari trade liberalization terhadap property. Dan di sini mereka pakai yang labor weighted tarif. Jadi setelah di weighted dengan IO, mereka weight lagi dengan labor weighted-nya, labor share-nya. Tapi kalau yang sekarang mungkin saya akan coba modifikasi pakai tarif yang tadi. Jadi weighted average-nya itu cuman terhadap share per region, input share per region untuk semua sektor. Nah, sebelum ke situ, kita coba replicate ini, table 3 in publication. Karena kita mau pakai beberapa komen yang estimate table, jadi kita clear dulu estimate sebelumnya. Dan di sini saya coba mau bikin control variabelnya di global dulu. Untuk variabel yang APL share ini labor share untuk agriculture, manufacturing, dan mining. Jadi di sini saya mau coba dulu untuk bikin tabel aslinya. Jadi di sini mau bikin tabel yang tabel 3. FGT Index Poverty untuk by education level yang ininya 1, 2, 3, 4 tadi. Berdasarkan household education sector. Nah, di sini mau coba bikin ini mirip aja sih sama yang sebelumnya. Oke, mungkin supaya lebih cepat saya coba copy paste dulu. Ya, kita bisa run file ini. Intinya adalah mau bikin difference regression. Jadi rect d titik variabel ini kita mau bikin difference regression. Nah, yang kita bikin difference-nya itu adalah P0, P1, P2, lalu tarif output dan tarif input. Nah, sisanya ini kontrol untuk fixed effect-nya.
yaitu ada tadi interaksi antara island dan year, terus ada clusternya berdasarkan district ID. Nah, di sini kontrolnya juga apa ya, kita lihat makin tambah terus. Ada yang bagian labor controls dan labor share juga seperti itu. Dan ini ada juga yang ditambah dengan apa namanya, lag variable dari tingkat kemiskinan. Misalkan P0 di tahun 93 itu bagaimana, atau P2 di tahun 93 itu bagaimana. Ini kita run dulu